Kembali lagi bersama kami tim Media Perjuangan Cirebon. Hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan Mbak Nani dari DPP FSPMI bidang perempuan. Bidang pendidikan perempuan. Suatu kesempatan yang berharga bagi kami untuk bisa bertemu langsung, berbicara ataupun meminta pendapat beliau tentang guru perempuan di Kabupaten Cirebon. Sedang apakah beliau hari ini di Kabupaten Cirebon? Mari kita tanya langsung kepada Mbak Nani. Selamat sore Mbak Nani. Sore. Terima kasih Mbak Nani sudah memenuhi undangan kami untuk berbicara sebentar tentang kegiatan Mbak Nani hari ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman buruh semua, sedang apa sih Mbak Nani di Cirebon saat ini? Ya, hari ini kita memang sengaja melakukan sebuah kegiatan organisasi dan ini memang menjadi salah satu kewajiban dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam meningkatkan sumber daya anggota. Nah, di Cirebon ini kan menjadi salah satu wilayah pengembangan SPMI dan memang di Cirebon ini kan sudah menjadi wilayah industri, jadi tidak mungkin kemudian kami tidak melakukan pengorganisasian. Nah, hari ini memang kita fokus pada isu perempuan, di mana pekerja perempuan di Cirebon ini sudah mulai banyak yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja dan berhasil diorganisir dan mereka aktif di kegiatan serikat pekerja, sehingga kami dari DPP FSPMI mempunyai tanggung jawab untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban serikat pekerja, khususnya pekerja perempuan, kemudian tentang undang-undang, tentang kapasitas, dan tentang perjuangan serikat pekerja. Karena dari beberapa kali pertemuan masih sangat banyak sekali hak-hak normatif pekerja yang ada di Cirebon itu belum dijalankan dengan baik, sehingga kami mempunyai kewajiban untuk memberitahu mereka untuk berjuang untuk hak-haknya. Seperti itu. Terus untuk guru-guru perempuan di Kabupaten Cirebon sendiri, apa sih yang mungkin Mbak Nani sudah berbicara ataupun berbincang langsung dengan guru perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon? Apa sih yang mungkin menjadi kendala bagi mereka ataukah halangan bagi mereka untuk mengenal hak-hak dari pekerja tersebut? Yang pertama kita akan sampaikan dulu persoalan secara umum pekerja perempuan. Di mana-mana ini termasuk juga tadi pada saat diskusi dengan mereka, yaitu adalah soal kesempatan mereka untuk terlibat di dalam kegiatan serikat pekerja, kesempatan dia untuk belajar. Artinya gini, posisi double burden di mana perempuan dia juga sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja, ini juga bukan satu hal yang mudah untuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Dan persoalan lebih spesifik lagi yang tadi sempat menjadi diskusi kita adalah soal pemberlakuan upah, di mana banyak sekali pekerja di Cirebon upahnya di bawah UMR. Tapi mereka akhirnya mengakui betapa pentingnya berserikat karena pasca dia bergabung dengan serikat pekerja, mereka banyak mendapatkan hak-haknya. Misal upah yang tadinya di bawah UMP sekarang sudah UMP. Tadinya tidak ada uang makan, sekarang ada uang makan gitu ya. Hal-hal yang seperti itulah yang kemudian, dan satu hal yang ini juga menjadi satu tantangan bagi teman-teman buruh perempuan yang ada di Cirebon dan mungkin dimanapun juga yang ada, adalah tentang sistem hubungan kerja. Jadi bukan hanya sekedar outsourcing atau pekerja kontrak, banyak sekali pekerja-pekerja di Cirebon itu statusnya buruh harian lepas. Jadi ketika dia tidak bekerja, ya dia tidak dibayar gitu. Jadi dia hanya bisa menerima upah kalau dia. Nah, ini kan secara kesejahteraan itu sangat rentan sekali. Jaminan sosial belum tentu tercover karena harian lepas kan. Belum lagi hak-hak yang lainnya. Itu saya rasa. Kalau menurut Mbak Nani sendiri, untuk di wilayah Cirebon sendiri, bagaimana potensi dari guru-guru perempuan? Karena Mbak Nani kan memang dari DPP FSPMI, potensi untuk menjadi anggota
FSPMI, seberapa besar potensi Ya. teman-teman buruh perempuan di Cirebon? Potensinya luar biasa saya rasa, tapi ini kembali kepada kita tim organizer, mau nggak kita bekerja lebih keras lagi, memberikan penyadaran terhadap mereka, buruh-buruh ini ya, bukan hanya buruh perempuan, saya rasa buruh secara umum. Ini kita mau nggak untuk terus melakukan penyadaran itu, karena menjadi penting. Mereka ini kan ketakutan karena itu tadi sistem kerja kontrak, outsourcing, bahkan harian lepas, ini menjadi satu hal yang membuat mereka takut, karena ancamannya adalah kalau kamu bergabung dalam serikat pekerja, kontrak kamu tidak akan saya perpanjang, atau pekerja harian kamu belum tentu akan kami teruskan gitu. Nah, mereka dihantui oleh rasa ketakutan ketika bergabung dengan, kalau dia mau bergabung dengan serikat pekerja. Nah, ini juga menjadi penting teman-teman organize yang ada di Cirebon untuk terus meningkatkan kesadaran. Tentu bukan hanya sekedar face to face, alat media juga saya rasa penting, kayak misal kampanye melalui leaflet, Facebook atau yang lainnya, untuk lebih bisa meningkatkan partisipasi pekerja bergabung dalam serikat pekerja. Mungkin tadi ada ketakutan dari Ya. teman-teman pekerja. Sebenarnya apa sih yang tahap awal yang mungkin bisa diantisipasi sebagai mungkin proteksi dari pekerja tersebut di saat mungkin dihadapkan dengan tadi seperti intimidasi dari perusahaan untuk saat ingin bergabung di serikat pekerja akan ada bahasa PHK. Nah, ini bagaimana proteksi awal dari ini? Mandani mungkin bisa dijelaskan juga buat teman-teman pekerja nih. Ya, kalau bagi kami penyadaran itu menjadi penting, maka nggak boleh berhenti untuk terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya berserikat. Kalau mau bicara soal ketakutan, nggak akan pernah hilang ketakutan itu, karena ini terkait dengan soal ekonomi. Dia merasa bahwa ini kan lahan saya untuk bekerja, di mana saya di sini saya bisa mendapatkan uang. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak akan mendapatkan uang. Tapi kan harusnya berpikirnya tidak hanya itu gitu, karena tanpa dia bergabung dengan serikat pekerja pun dia akan di PHK. Tapi kalau kesadarannya dia dibangun, kemudian dia kesadarannya wawasannya ditingkatkan, bahwa iyalah kamu akan di PHK, siapapun pekerja akan mengalami itu selama statusnya dia sebagai pekerja, maka akan mengalami PHK. Tapi bedanya adalah buruh yang berserikat dengan tidak berserikat. Kalau buruh berserikat di PHK ada yang bela, kalau buruh tidak berserikat ya nggak ada yang bela gitu. Jadi proses pemahaman tentang pentingnya berserikat dan manfaatnya berserikat itu harus terus diberikan kepada calon-calon anggota kita. Terus untuk saat ini seperti kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan dari wilayah barat itu invasi ke Cirebon. Iya. Ini dengan jumlahnya sangat banyak, dan tentunya jumlah pekerjaan dibutuhkan juga banyak. Betul. Pasti perlu ekstra juga nih dari FSPMI untuk memberikan penyadaran tentang bagaimana fungsi dari serikat pekerja. Mungkin untuk langkah terdekat nih dari teman-teman FSPMI, apa sih untuk menyuarakan atau menginformasikan tentang pentingnya berserikat pekerja dalam masyarakat ini? Yang pertama adalah kita fokus pada organizing. Yang pertama kita membentuk tim organizer di wilayah Cirebon, karena ini menjadi tonggak nih. Ini sebagai, kalau dalam bisnis tuh adalah marketingnya, marketing yang terus untuk menyuarakan dan mensosialisasikan tentang pentingnya berserikat. Ini adalah langkah awal. Yang kedua adalah program-program pertemuan sosialisasi. Misalnya kayak hari ini kan pertemuan dilakukan, pesertanya adalah anggota dan non anggota, sengaja memang, karena antara mereka yang sudah bergabung sekalipun, karena dia posisinya masih baru, tentu pengetahuan tentang pentingnya berserikat itu masih minim, sehingga bagi yang sudah berserikat dia bisa sharing manfaatnya berserikat, bagi yang belum berserikat dia juga akan mendengar, oh iya manfaatnya berserikat tuh itu gitu. Tadi Mbak Nani menyebutkan ada selain anggota kita dalam berarti kegiatan pendidikan yang sudah berjalan tadi, ada yang bukan anggota. Artinya ini menjadi apa sih acuan Mbak Nani ataukah dari teman-teman di FSPMI untuk bagaimana meningkatkan dari jumlah yang belum berserikat, betul. Bagaimana menambahkan jumlah
saya dengar juga nanti waktu dekat akan mengadakan member meeting. Iya. Ini mungkin bisa di-sharing juga apa sih konsep dari member meeting ini? Iya. Membership meeting ini membership meeting kan adalah salah satu langkah paling basic sekali dalam proses penyadaran pekerja terhadap pentingnya berserikat dan hak-hak pekerja. Ini menjadi hal yang paling basic, sehingga ini tentu dalam membership meeting adalah teman-teman organize ini, sekali lagi membership meeting yang kita lakukan adalah dalam rangka kampanye tentang serikat pekerja dan meningkatkan pengetahuan pekerja tentang serikat pekerja, khususnya FSPMI. Gitu. Mungkin lebih terkhusus untuk buruh perempuan di Kabupaten Cirebon sendiri. Mungkin Mbak Nani sudah ya tadi ngobrol-ngobrol dalam sesi pendidikan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala dari buruh perempuan di Kabupaten Cirebon ini untuk ikut dalam berserikat pekerja, khususnya buruh-buruh di Cirebon ini? Iya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa buruh perempuan ini kan biasanya double burden ya. Dia sebagai ibu rumah tangga, dia juga sebagai pekerja, sehingga tidak mudah untuk memutuskan dia ikut gerakan serikat pekerja, karena bisa saja dia perempuan, ya ini minta maaf lah, soal budaya juga akan berpengaruh. Perempuan itu ngapain sih mesti harus pecicilan ini itulah gitu kan, udah perempuan itu kan kerjanya memang udah itu menjadi tanggung jawab suami, meskipun faktanya perempuan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya gitu kan. Nah, ini bukan hal yang mudah bagi perempuan untuk memilih apakah berserikat. Izin suami belum tentu dapat, kemudian bagaimana kondisi dia di rumah pastinya, belum lagi nanti dia bekerja juga pasti berhadapan dengan manajemen yang diancam kalau berserikat kamu akan di PHK dan segala macam. Jadi memang tantangan yang dihadapi oleh buruh perempuan itu jauh lebih rumit dibandingkan oleh buruh laki-laki. Tantangan di rumah, tantangan di tempat kerja, tantangan di lingkungan. Kok perempuan pecicilan banget sih gitu kan, yang kayak gitulah juga menjadi tantangan buat buruh perempuan. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin Mbak Nani bisa menyampaikan nih pesan-pesan kepada pekerja ataupun buruh di Kabupaten Cirebon untuk memberikan motivasi, memberikan semangat untuk ayolah kita berserikat pekerja. Mungkin Mbak Nani bisa langsung nih ngobrol bersama teman-teman buruh di Cirebon. Ya, saya mengajak buruh-buruh pekerja di perusahaan untuk bergabung di dalam serikat pekerja, karena tidak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa berjuang sendiri. Berhadapan dengan kekuatan pemilik modal, berhadapan dengan kekuasaan, tentu bukan satu hal yang gampang buat kita melawan itu atau berhadapan untuk itu. Maka tidak ada pilihan buat kita, ayo kita berserikat, ayo kita bersama-sama berjuang, karena hanya dengan berserikatlah buruh akan lebih bermartabat. Oke. Itu teman-teman perbincangan singkat kita dengan Mbak Nani dari DPP FSPMI bidang pendidikan. Kita akan bertemu lagi dalam sesi dan waktu kesempatan yang berbeda, tentunya dengan tema yang berbeda juga. Terima kasih Mbak Nani atas waktunya. Sama-sama. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hidup SPMI.